ini belum pada waktu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatih wa kelihatannya kalau bawa kapal sendiri ini nggak ada kebersamaan. Ya udah, besok saya nggak bawa. Besok bawa rokok taruh di gelas. Yuk, setuju yuk. Taruh di gelas. Nah, setuju. Itu mah atur aja sama ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa salatul jama'ati sunnatun mu'akkadatun walal ma'mumi ayyan riya al-jama'ata minal imam. Al-aslu fi masru'iyatil jama'ati al-kitab wa sunnah wa ijma'ul ummah. Qala Allah ta'ala wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun Faslun ay hada faslun utawi ikelaiki iku pasol sawiji. Wa salatul jamaah lan utawi salat jamaah sunnatun muakkadatun iku sunah kang den kukuhaken. Wa alal ma'mumi ay wajib lan wajib ing atase makmum. Ayan wiya parken niat ya si makmum al jamaah ing niat jamaah. Dunal imam orangna ya si imam. Al aslu utawi dalil fi masyru'iyatil jamaah ing dalam ngalakoni jamaah. Al kitab iku al Qur'an wa sunnatul lan hadis wa ijma'ul ummati lan ijma' para ulama. Qala Allah ta'ala lan isnadaw sapa Allah ta'ala ing ayat wa idza kunta fihim fa aqamta lahum salata taqum ta'ifatun minhum al ayat. Amara bismarentah ya Allah bil jama'ati kalawan jamaah fi qawlihi ing dalam firman Allah ayat fal taqum fa indal amni aula mangka ing dalam nalika salamat utawi jamaah aula iku lebih utama. Wa hiya lan utawi jamaah fardu ainin iku fardu ain fil jumu'ati ing dalam Jumat. Wa amma fi ghairiha fa fihi khilafun lan anapun ing dalam salian Jumat fa fihi maka itu tetap ing dalam ghairiha khilafun utawi khilaf para ulama. As-sahihu utawi kaul kang sahih ing Rafi'i munggu Imam Rafi'i annaha ing satuhune ya jamaah sunnatun iku sunnah wa qila lan sawijikin fardu kifayatin iku fardu kifayah. Wa sahau lan wisnahaken hu ingkil an-Nawawi sapa Imam Nawawi. Wa qila lan wis mencapaken apa lafaz fardu ainin yaiku fardu ain wa sahau lan wisnahaken hu ingkil Ibnu Mundir sapa Imam Ibnu Mundir wa Ibnu Huzaimah dan Imam Ibnu Huzaimah. Wa hujjatu man qala lan utawi dalil wong qala kang ngucap yasiman inna ing satune jamaah sunnatun iku sunnah qauluhu iku pangandikane baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lapat salatul jamaah utawi salat jamaah afdalu iku lebih utama min salatil qasri tinimbang salat seorang bisa rain wa isrina darajah kalawan fitu wa isrina lan 20 darajatan apane darajate. Rawahu isnadatun min hadis asy-syaikhani sapa Syaikh Bukhari lan Muslim min riwayat Ibnu Umar saking riwayat Ibnu Umar. Wa rawa al-Bukhari lan wis ngariwayatkeun al-Bukhari sapa Imam Bukhari bi 25 darajah kalawan 5 dan 20 darajatan apane darajate min riwayat Abi Sa'id saking riwayat Abi Sa'id. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam mangka utawi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lafaz afdal yak tadi iku netapan ya qaul zawajal amroini ing ngawanangaken rong perkara. Idal mufadilatu karena utawi kang munggulan tak tadi iku neterapan ya si mufadilah dalika ing mongkono zawajul amroin. Alhamdulillah setelah kita menjelaskan tentang tata cara sholat yang kita tinggalkan baik meninggalkan fardu maupun meninggalkan sunnah baik sunnah abad ataupun sunnah hayat
berikutnya kita menjelaskan tentang tata cara atau hukum sholat berjamaah. Karena hukum itu tidak akan terlepas daripada 5. Ketika kita menjelaskan tentang hukum, bahwa hukum di dalam fikih pertama ada hukumnya wajib, yang kedua ada hukumnya sunnah, dan yang ketiga ada hukumnya makruh, dan yang keempat ada hukum haram, dan yang kelima ada hukum mubah. Jadi hukum itu tidak akan lebih daripada itu. Pertama, hukum adalah wajib. Yang kedua, hukum itu adalah sunnah. Atau yang ketiga, nama hukum adalah makruh. Yang keempat, hukum itu adalah haram. Yang kelima, nama hukum itu adalah mubah. Nah, mengenai tentang sholat jamaah ini bagaimana hukumnya? Maka dijelaskan di sini wa sholatul jamaah sunnatun muakkadah. Adapun sholat jamaah sunnatun muakkadah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Tapi sunnahnya muakkadah. Apa muakkadah? Muakkadah adalah sunnah yang biasa dilakukan, tidak pernah ditinggalkan. Namanya muakkadah. Ada muakkadah, ada ghair muakkadah. Kalau ghair muakkadah adalah sunnah yang biasa sewaktu-waktu ditinggalkan, sewaktu-waktu dikerjakan. Tapi kalau muakkadah adalah perintah sunnah tetapi yang tidak pernah ditinggalkan, itu namanya sunnah muakkadah. Jadi hukum di dalam sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Paham ya? Maka ketika sholat berjamaah dinamakan berjamaah, tentu akan ada imam dan makmum. Akan ada imam dan makmum. Tidak akan dinamakan sholat berjamaah kalau sholatnya sendirian. Maka bisa dinamakan sholat berjamaah apabila yaitu terdiri imam dan makmum. Tidak harus berpuluh-puluh, cukup 2 orang itu pun sudah dibilang berjamaah. Misalkan Pak Denny dengan istrinya tidak ke masjid tapi di rumah, niat sholat berjamaah, itu pun jadi. Itu pun jadi. Maka bagaimana keharusan terhadap si makmum? Bagaimana keharusan terhadap si makmum? Wa alal makmumi ayyanwiya al jamaah, wajib terhadap si makmum ayyanwiya al jamaah ketika ia hendak melaksanakan sholat berjamaah, berarti emang niat berjamaah. Berarti usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi. Maka di dalam hati qasdul fi'li ta'arud ta'yin, maka niat di dalam hati sholatnya ini emang niat berjamaah. Karena sekalipun sholat di masjid bareng si imam, banyakkan orangnya, tapi hati tidak niat berjamaah, maka itu tidak dihitung jamaah. Sholatnya mah di masjid, sholatnya mah di masjid, sholatnya mah di musola misalkan, di belakang imam lagi. Tetapi ketika dia mengucapkan qasdul fi'li ta'arud ta'yin, dalam arti ketika tangan mengangkat takbiratul ihram Allahu Akbar, mulut mengucapkan Allahu Akbar, tangan mengangkat, tetapi di dalam hatinya dia tidak ada niat berjamaah, maka itu tidak dibilang sholat berjamaah. Sekalipun sholatnya di masjid, gerakannya ikut di masjid, rukuknya ikut si imam, sujudnya ikut si imam, segala macam ikut si imam, tetapi di dalam hati tidak niat berjamaah, maka berjamaahnya dianggap tidak sah berjamaah. Maka keharusan bagi si makmum, bagi kita yang sholatnya bermakmum, maka hukumnya wajib harus niat berjamaah. Pas nih hukum berjamaahnya mas sunnah, pas nih ya, hukum berjamaahnya sunnah muakkadah, tapi niat berjamaahnya itu hukumnya wajib. Itu bagi si makmum. Bagaimana kepada si imam? Bagaimana kepada si imam? Apakah dia wajib niat berjamaah? Misalkan saya jadi imam, saya jadi imam. Apakah keharusan saya sama dengan keharusan si makmum?
Kalau si makmum tadi diniatkan wajib, bagi si makmum harus niat berjamaah. Ini kalau saya misalkan jadi imam, apakah diharuskan ataukah diwajibkan bagi saya juga niat untuk berjamaah? Dunal imam, tidak wajib hukumnya niat berjamaah bagi si imam. Jadi cukup bagi si imam usolli fardhal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati imaman. Tetapi niat berjamaah bagi si imam tidak wajib seperti kewajiban yang diwajibkan terhadap si makmum yang ikut berjamaah. Paham nih pada ini? Masih ya? Jadi niat berjamaah bagi si makmum hukumnya wajib. Dunal imam, tidak wajib hukumnya bagi si imam. Zaid imam salat duhur, Bakar, Umar, Utsman makmum. Maka kata Zaid, usolli fardhal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Nah, setelah selesai takbiratul ihram, maka kata si makmum, usolli fardhal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Maka di dalam hati si makmum Umar, Utsman, Bakar, maka niat wajib, niat makmum kepada si imam, kepada Zaid. Yang penting jangan ditentuin aja. Karena kalau ditentuin, saya niat ngabung kepada Mang Zaid. Itu bagaimana nanti nih? Misalkan begitu. Itu bagaimana? Kata Bakar, Umar, Utsman, niat saya sholat maghrib 3 rakaat makmum kepada Mang Zaid. Zaidnya Zaid yang mana dulu nih? Nah kan Zaid banyak tuh. Awas nih. Pas di ini, oh ini mah bukan Zaid yang ini, salah Zaidnya. Kagak sah. Itu kalau ditentu. Tapi kalau bener Zaid yang kita tuju sah. Makanya udah kagak harus namanya, maka kagak harus sebutin. Jangan kagak sebutin saya niat sholat berjamaah makmum kepada Humaydi. Gak harus begitu. Gak harus begitu-gitu, gak harus. Jadi cukup niat saya sholat berjamaah makmuman lillahi ta'ala. Tapi niat menjadi makmumnya bagi si makmum hukumnya wajib. Bagi si imam hukumnya tidak wajib niat berjamaah. Paham nih? Masih ya. Al-aslu fi masru'iyatil jama'ah al-kitab wa sunnah wa ijma'ul ummah. Di mana para mujtahid mutlak Imam Asy-Syafi'i mengambil dalil, mengambil hujjah bahwa hukum salat berjamaah itu hukumnya sunnah. Maka para mujtahid mutlak tidak sembarangan menjadikan suatu hukum. Tentu ada sumber-sumber, tentu akan ada dalil-dalil yang spesifik. Ada dalil yang jelas. Maka hujjah daripada Imam Asy-Syafi'i mengambil hukum bahwa hukum salat berjamaah adalah sunnah muakkadah dan wajib terhadap si makmum harus niat berjamaah, tidak diwajibkan kepada si imam harus niat berjamaah. Mengambil dasar hukumnya yang ditasrekkan, yang diberjalankan untuk mengambil dalil salat berjamaah, yaitu diambil daripada Alkitab, Al-Quran, was sunnah dan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ijma'ul ummah dan ijma' para ulama mujtahid mutlak. Ya. Jadi dasar hukum adanya salat berjamaah itu ada dalil yang dijelaskan di dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam hadis baginda Nabi, dijelaskan di dalam ijma' para ulama, yaitu ulama mujtahid mutlak. Siapa ulama mujtahid mutlak? Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi. Banyak sebenarnya. Mujtahid mutlak itu bukan 4, lebih daripada 10. Cuman yang mudawwan, yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu ada 4. Boleh kita memilih kepada siapa. Saya mengikuti ibadah, mengikuti apa yang dibawakan oleh Imam Asy-Syafi'i, misalkan begitu. Saya beribadah mengikuti apa yang dibawa oleh Imam Hanafi,
Saya mengikuti ibadah tata cara yang dibawa oleh Imam Hambali. Saya mengikuti tata cara ibadah yaitu menurut mazhab Imam Maliki. Padahal banyak Imam As-Sauri sama mujtahid mutlak. Seluruhannya itu kalau tidak salah ada 15 mujtahid mutlak itu. Cuman yang mudawwan, apa yang mudawwan yang diakui dalam arti bisa dipegang, menjadi patokan, bertanggung jawab, yaitu ada 4. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ketentuan-ketentuan dianjurkannya salat berjamaah yaitu diambil daripada Al-Quran, diambil daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para ulama. Bagaimana dalil Al-Qur'annya dijelaskan oleh Allah. Kata Allah, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Ini dalil Al-Qur'annya yang memerintahkan adanya sholat berjamaah, mengambil dalil daripada Al-Quranul Karim. Wa idza kunta, kata Allah, apabila engkau Muhammad berada di kumpulan para sahabat, fa aqamta lahumus shalat, maka engkau tegakkanlah salat beserta sahabat itu, faltakum taifah, maka sebagian golongan, taifat berdiri, minhum daripada kaum tersebut, maka beserta engkau Muhammad. Jadi kata Allah, apabila engkau Muhammad berkumpul dengan sahabatmu dan apabila engkau melaksanakan sholat, maka berdirilah kamu di depan para sahabat-sahabatmu. Engkau yang menjadi imam, sahabatmu yang menjadi makmum. Itu dalil Al-Quran yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan sholat sunnah berjamaah itu diambil daripada Al-Quranul Karim. Tapi di dalam Al-Qurannya kagak